Memang pemirsa kasus begal itu ada di seluruh Indonesia. Kasus begal tapi ini saat ini semakin disorot usai dari pernyataan Wali Kota Medan pemirsa atas dukungan tembak mati begal karena begal di Medan atau begal di Medan ini sudah sungguh meresahkan. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One sudah ada narasumber saya mulai dari Komisioner Kompolnas di sini Pak Yusuf Warshim. Selamat malam Pak. Dan juga Wakil Ketua Bidang Advokasi Jaringan YLBHI Mas Arief Maulana. Selamat malam. Selamat malam. Dan saya juga telah tersambung dengan kriminolog kita Prof. Adrianus Meliala. Selamat malam Prof. Selamat malam. Ya. Prof dan juga narasumber saya di studio, sebelum kita akan bahas, kita lihat terlebih dahulu pemirsa, sebenarnya persis atau praktis pernyataan dari Wali Kota Medan mengenai dukungan tembak mati begal seperti apa ya? Ini dia. Ya, saya menyampaikan kemarin pada saat di lapangan. Pada saat di lapangan tentunya melalui prosedur-prosedur yang ada di kepolisian, tentunya saya tidak intervensi bagaimana prosedurnya, tapi saya menyampaikan ini para pelaku begal, kriminal ini banyak yang residipis, keluar masuk. Ada yang terakhir saya dapat informasi itu yang berhasil ditembak mati itu laporannya saja sudah lebih dari 5 setahu saya disampaikan dari pihak Polrestabes. Laporannya sudah lebih dari 5 laporan. Dan ini belum tertangkap dari kemarin, dan ini sudah berhasil dilumpuhkan yang terakhir ini. Oleh karena itu kan ini berarti kejadian-kejadian yang dilakukan para pelaku ini bukan sekali dua kali, namun berulang kali. Dan ini sudah mengancam nyawa yang kedepannya tadi saya sampaikan bukan hanya korban, tapi kegiatan ekonomi di wilayah kami di Kota Medan ini akan sangat terganggu kalau ini terus dibiarkan. Kalau masa penyidikan ya memang yang tertangkap diadili secara hukum, kami juga menyampaikan ya ini banyak laporan-laporan tolong ditindak tegas juga, bukan dalam arti harus sama ditembak mati, bukan, tapi tindak tegas hukum seberat-beratnya. Iya. Sebelum saya ke Kompolnas dan juga ke YLBHI, terlebih dahulu saya ingin ke Prof. Adrianus Meliala. Prof, meskipun bukan apple to apple kalau kita bandingkan kasus seperti di Filipina, tembak mati gembong narkoba, tapi apakah kekhawatirannya dirasakan sama ketika begal di Indonesia begitu marak khususnya di Medan? Karena ada beberapa orang yang setuju, ya sudahlah daripada semena-mena begitu banyak kasusnya nggak jera-jera, tembak mati saja. Bahkan wali kota mengatakan seperti itu. Prof, seperti apa? Ya tidak boleh ya, tidak boleh. Kenapa? Karena sebetulnya untuk menembak mati itu sesuai dengan konvensi PBB tentang penggunaan senjata api hanya ada satu kriteria, yakni yang kita sebut sebagai imminent danger, keberbahayaan yang tak terelakkan. Di mana kalau keberbahayaan itu kemudian lalu tidak dilumpuhkan, pihak yang membawa bahaya itu tidak dilumpuhkan, maka bisa membawa kematian pada diri si polisi, pada diri orang lain, atau diri korban. Maka kemudian terpaksa tindakan tegas dilakukan dalam bentuk penembakan yang mematikan. Di luar itu nggak boleh, Maka kita fokus saja ke soal bahwa apakah itu begal kek, rampok kek, perkosa kek, kalau kemudian si pelakunya sudah membawa keberbahayaan yang tak terelakkan, maka kemudian bisa ditembak mati. Permasalahannya adalah bahwa sebetulnya kan kepolisian memiliki banyak sekali opsi untuk melumpuhkan orang. Ya, dia punya baton, dia punya pentungan, dia punya pisau, dia juga punya kemampuan berkelahi, sehingga sebetulnya tidak harus segera, ya tidak harus melulu dengan pendekatan yakni penembakan tersebut, kan begitu. Yang kedua, juga jangan lupa bahwa agak susah bagi kita untuk menjustifikasi kapan penembakan yang imminent danger, apalagi dalam konteks begal, di mana prosesnya cepat, ya, kontak antara korban dan pelaku itu cepat sekali. Nah, lalu kemudian dia ditembak di mana? Tentu kalau mau ditembak ya berarti pada saat dia sedang melarikan diri misalnya. Nah, untuk melarikan diri kan sebetulnya nggak perlu ada penembakan. Jadi sekali lagi nggak usah diperlebar tentang apakah begal atau tapi yang jelas bahwa apakah seorang pelaku sudah membawa keberbahayaan yang tak terelakkan, maka ketika itu lalu kemudian polisi berhak
punya kewenangan untuk melakukan tindakan tegas yakni penembakan bahkan yang mematikan. Demikian. Oke, Pak Yusuf, sebenarnya ini mungkin pertanyaan dari masyarakat Pak Yusuf, karena ada juga begal yang ditembak mati gitu. Sebenarnya ketika aparat melakukan opsi untuk tembak mati, apakah dia membahayakan atau mungkin ini begal sadis nih, ya udahlah habisin saja, atau seperti apa Pak Yusuf? Baik, terima kasih. Yang pasti salah satu tugas polisi kan menegakkan hukum. Malah lebih di awalnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, di dalam pelaksanaan tugas tersebut, kaitannya dengan penegakan hukum misalnya, di hukum acara kan memang tidak diatur ada kewenangan penggunaan kekuatan. Maka kepolisian mengatur penggunaan kekuatan itu ada 2 perkap itu. Pertama Perkap nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip-prinsip HAM. Baru Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan. Nah, penggunaan senjata api bagi anggota yang bertugas itu substansinya untuk melindungi nyawa manusia. Ketika ada situasi kondisi tertentu yang katakanlah itu apabila dilakukan penundaan untuk menggunakan kekuatan, kriminalitas itu semakin meningkat, ancaman nyawa tidak hanya masyarakat tapi anggota itu sendiri, maka diperbolehkan untuk menggunakan kekuatan. Nah, hanya di dalam konteks begal untuk Sumatera Utara ini khususnya Medan, kami Kompolnas sudah sering mendapatkan keluhan maraknya begal. Malah keluhan itu karena kita sering ketemu dengan mahasiswa, adik-adik mahasiswa itu menyampaikan banyak menjadi korban begal di Kota Medan terutama. Hanya tentu standar profesionalisme petugas di dalam menjalankan tugasnya ketika dia menggunakan senjata api tidak dimaksudkan untuk membunuh. Nah, untuk membunuh, bagaimana situasi dan kondisi itu tentu standar yang harus dikedepankan adalah melumpuhkan. Nah, hanya karena di Perkap itu sendiri juga diatur apabila tidak ada alternatif lain, maka pilihannya ya itu bisa berakibat adanya kematian yang diakibatkan senjata api. Namun kalau penggunaan senjata api itu tidak sesuai dengan prosedur, kan itu juga bisa dilakukan pengujian. Ya. Itu Mbak Caca. Oke, Mas Arief, kalau kita melihat dari sisi HAM, sudah pasti tembak mati itu menyalahin HAM. Tapi ada beberapa kalangan masyarakat, korban begal ini HAM-nya juga punya dong. Dia juga butuh hak untuk mempertahankan nyawanya di tengah begitu banyak kasus begal yang terjadi. Seperti apa? Iya. Jadi memang hukum ini kan tujuannya untuk melindungi kemanusiaan, melindungi nyawa manusia gitu ya, warga negara ya. Dan Indonesia itu di dalam konstitusi, hukum tertinggi kita ya, mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan syarat negara hukum kalau mau mengatakan diri sebagai negara hukum itu harus menghormati ya hak asasi manusia, melindungi hak asasi manusia. Ini baik itu korban maupun juga sebetulnya hak asasi manusia pelaku gitu ya. Korban harus dilindungi, ya korban harus dipenuhi hak-haknya. Tetapi juga tersangka, misalkan kita bilang orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana juga punya hak untuk diproses hukum secara adil. Nah, itu juga bagian dari hak asasi manusia. Nah, saya ingin mengatakan begini. Bayangkan kalau misalkan kita ada pada posisi orang yang dituduh begal, ternyata di kemudian hari, tapi dia sudah ditembak mati, ya, ditembak mati, tapi di kemudian hari ternyata salah orang, ya. Makanya ini kita coba bayangkan kita sebagai keluarga dari misalkan orang yang dituduh sebagai pelaku tindak pidana apapun sebetulnya, bukan hanya begal tapi tindak pidana narkotika, katakanlah kemudian TPPO atau siapapun yang mereka dituduh. Nah, tentu ini akan sangat menyakitkan dan justru mereka menjadi korban. Maka dari itu dalam negara hukum tindak pidana apapun, ya kejahatan apapun itu dilawannya tidak dengan kejahatan. Kejahatan tidak dilawan dengan kejahatan karena pada akhirnya akan melahirkan lingkaran kekerasan, lingkaran kejahatan, tapi kejahatan itu dilawan dengan hukum dan hukum yang berkeadilan. Nah, itu poin penting yang saya pikir perlu kemudian disampaikan. Nah, dalam kaitannya dengan kasus
yang terjadi beberapa waktu belakangan, ya. Ini ada semacam dalam tanda kutip instruksi, ya, tembak mati gitu ya pelaku tindak pidana atau kejahatan-kejahatan yang serius yang ini membahayakan keselamatan masyarakat. Baik. Nah, saya kira ini kita tidak setuju, ya, sangat tidak setuju. Ini bermasalah dari perspektif negara hukum dan juga hak asasi manusia. Baik, nanti saya akan tanya lagi kepada Prof. Adrianus Meliala, lantas apa yang kemudian akan kita ambil mengingat bahwa saat ini hukum dianggap tidak solutif untuk kasus begal karena sudah ditangkap, operasi itu banyak sekali, ditangkap, masuk penjara, keluar, jadi begal lagi mereka pemirsa. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Sekarang saya bertanya kepada Prof. Adrianus. Prof, tapi bagaimana kalau misalnya beberapa di sini sudah tidak mengatakan tidak setuju dengan tembak mati begal, tapi kasusnya saat ini begal seakan-akan tidak selesai-selesai. Operasi penangkapan banyak, yang di penjara juga banyak. Keluar dari penjara, mereka jadi begal lagi. Ini seperti apa, Prof? Betul, karena sudah amat banyak begal yang sebetulnya spesialis ya. Jadi memang mahir di modus ini dan memiliki suatu komunitas sehingga kalaupun misalnya dia masuk penjara maka komunitasnya akan mampu mengcovernya, mampu mengkompensasinya, mengamankannya hingga kemudian dia keluar. Begitu seterusnya. Alhasil kemudian situasi kapok itu susah sekali untuk diciptakan pada orang-orang itu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa Mbak ya bahwa sebetulnya begal itu sebetulnya secara modus sederhana, ya sederhana sekali. Dan sebetulnya secara teknologi kita sudah mampu mengatasinya, secara kekuatan personil kepolisian juga mampu mengatasinya. Maka menurut saya kita nggak usah menyalahkan Pak Wali Kota lah ketika bicara seperti itu. Kita harus fokus kepada kepolisian, dalam hal ini kepolisian Medan, tentang apa yang dia lakukan. Di kepolisian Medan misalnya, setahu saya itu DSP-nya atau daftar susulan personilnya itu sudah ideal. Artinya sebetulnya dengan kondisi Medan maka sudah cukup SDM yang ada di situ. Nah, masalahnya adalah kenapa kemudian lalu kasus tidak kunjung reda. Nah, kita di sini bisa bicara mengenai bahwa misalnya di Medan itu ada 1.000 personil, maka yang benar-benar turun ke jalan, turun ke lapangan itu mungkin hanya 1/5-nya. Sisanya 4/5 yang lain adalah para pejabat administratif atau bekerja yang lain. Nah, bagaimana kalau kita balik? Nah, di sini ada Pak Yusuf Hasib nih. Maka harapan kita adalah bahwa sebagian besar yang para pejabat kepolisian itu kemudian turun ke bawah, turun ke lapangan, mengamankan kota-kota jalan-jalan Medan, pasti ya begal tidak akan terjadi lagi. Demikian. Oke, Prof. Adrianus, terima kasih atas waktunya. Menarik ya, saya kutip, aparat harus turun ke jalan. Nah, pertanyaannya bisa tidak dilakukan Pak Yusuf? Iya tahu memang tugasnya polisi itu banyak. Tapi untuk begal ini udah menggila ini. Pak Yusuf bagaimana? Baik. Jadi dalam keluhan maraknya begal di kota Medan itu, beberapa waktu lalu kan saya pernah seminggu di Medan itu memantau dan anggota sebenarnya intens melakukan patroli. Hanya tentu perlu dilakukan modernisasi di dalam menjaga keamanan lingkungan. Modernisasi itu misalnya kan tidak harus setiap detik turun di lapangan, tapi bisa dipantau melalui alat-alat modern. Diperbanyak CCTV yang dimana dianggap titik-titik rawan. Nah, itu sehingga pemantauannya akan lebih intens. Ya, yang kedua, kalau untuk turun ke jalan, kami kira pada saat ini Polri sendiri sedang punya program polisi RW. Nah, kalau di Medan memang nggak ada RW, kepling kan kalau di Medan. Tapi substansinya sama, bagaimana anggota berada di tengah-tengah masyarakat, yang itu sendiri sesungguhnya peran Babin Kantipmas di lapangan itu yang setiap hari-harinya yang berhadapan dengan situasi itu sebenarnya Mbak Caca. Nah, peran polisi RW yang substansinya ini apakah nanti kepling di Medan itu akan menjadi ruang bagi anggota untuk lebih banyak di lapangan. Nah, konsep polisi RW itu sendiri kan yang dibangun oleh rencana Pak Kabar Hakam ini yang dulu dipraktekkan di Polda Metro Jaya ini kan di mana anggota itu bertempat tinggal, dia akan berfungsi menjadi polisi RW sehingga bisa melakukan pemantauan, mendeteksi potensi-potensi kejahatan. Yang ketiga, dalam waktu jangka panjang terkait dengan maraknya begal ini tentu
yang perlu dihindari agar tidak ada korban dari tersangka begal itu sendiri, maka tentu kan benturan fisik ini harus bisa dihindari sedini mungkin, tapi yang dioptimalkan itu adalah pembuntutan. Nah, sehingga titik-titik mana yang harus dibuntuti begitu sudah terpantau langsung disergap. Nah, hanya sekali lagi Mbak Caca, penyergapan tidak mudah. Nah, makanya penyergapan itu dibekali oleh SOP penggunaan kekuatan. Nah, kalau ada perlawanan, itu kemungkinan akan terjadi penggunaan kekuatan pasti ada. Tapi sekali lagi tentu standar profesionalisme di dalam melakukan penyergapan itu harus dikedepankan sehingga melumpuhkan lebih utama. Oke. Mas Arief, kita tahu kasus salah tangkap di Indonesia itu banyak, sehingga kemudian sebelum peradilan tidak elok rasanya kita melihat dari sudut pandang tembak mati. Tapi ada juga begal yang memang sudah begal kambuhan, sudah tahu nih orangnya, bahkan polisi sudah mengatakan dia adalah begal sadis, sudah menghilangkan nyawa orang juga berkali-kali. Kalau untuk kasus seperti itu, solusi untuk tembak mati ini masih tetap tidak cocok atau bagaimana? Ya, saya pikir sekali lagi ya, extrajudicial killing ini pelanggaran HAM. Bahkan kalau itu instruksi dari katakanlah kepala daerah, bahkan presiden, ya, itu sangat bermasalah karena pemerintah itu harusnya menjadi ujung tombak untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. Dan kaitannya dengan extrajudicial killing ini, YLBHI ya, di 18 kantor di seluruh Indonesia pernah membuat riset ya di tahun 2018 sampai dengan 2020 kita menemukan ada 241 kasus extrajudicial killing ya dengan korbannya sampai 305 orang. Nah, 80% diantaranya ini tidak sampai ke proses pengadilan, artinya menguap begitu saja. 20% ini sempat naik, 10%-nya naik, tapi kemudian tidak jelas statusnya, 9% sampai ke pengadilan. Dan ini kaitannya dengan transparansi dan juga akuntabilitas penegakan hukum. Ini yang saya kira penting untuk jadi perhatian. Tadi Pak Yusuf dari Kompolnas mengingatkan bahwa kepolisian ini memang memiliki tugas untuk keamanan, ketertiban, dan melindungi masyarakat melalui kewenangan mereka menegakkan hukum. Nah, dalam penegakan hukum ini tidak boleh sewenang-wenang. Ya, sekali lagi kita negara hukum. Dalam penggunaan senjata, ya, penggunaan kekuatan kalau dalam bahasa aturan internal kepolisian di Perkap nomor 1 tahun 2009 itu juga ada syaratnya. Ada 3 syarat. Pertama adalah syarat legalitas, ya harus berdasar hukum. Yang kedua adalah nesesitas. Ini memang perlu, sangat mendesak. Tadi Pak Adrianus sudah menyampaikan. Dan yang ketiga adalah proporsionalitas. Antara kemudian situasinya harus menembak atau tidak, nah itu harus diperhitungkan betul. Dan ada tahapan penggunaan kekuatan itu. Pertama menggunakan peringatan, tangan kosong, menggunakan senjata tumpul, sampai pada akhirnya senjata api. Jadi senjata api ini upaya terakhir. Dan itu pun harus ada tahapannya. Tembak ke atas dulu peringatan, kemudian kalau masih nekat baru bisa ditembak. Itu pun bukan untuk membunuh. Sekali lagi bukan untuk membunuh, tapi hanya untuk melumpuhkan supaya bisa ditangkap. Karena kalau kemudian dikatakan bahwa begal ini kejahatan yang terorganisir, mestinya kan kemudian penting untuk ditangkap supaya dalam proses hukum nanti bisa dibongkar, diurai. Ya, diurai. Dan kalau katakanlah tadi dikatakan Mbak Caca, kalau ini kambuhan gimana? Ya, masih juga begal. Pertanyaannya, apakah hukum bisa menyelesaikan persoalan kriminalitas sosial ekonomi? Tidak. Hukum tidak bisa, harus dibantu juga. Bisa jadi ini persoalan ekonomi, bisa jadi persoalan sosial, pendidikan, dan itu saya kira yang terjadi. Riset banyak membuktikan hal tersebut. Karena ada pro dan kontra di sini Pak Yusuf, kira-kira dukungan dari wali kota ini nanti akan bisa dilakukan aparat atau mungkin tidak? Seperti apa Pak Yusuf? Singkat saja. Ya, kita memahami apa yang dikatakan oleh Pak Wali Kota itu sebenarnya harapan sebagai kepala daerah, sebagai wali kota agar Medan tetap kondusif keamanan dari masyarakatnya. Tentu kami Kompolnas tetap mendorong kepolisian melakukan tugas tegas tapi terukur. Baik. Dan tembak mati tidak terukur ya? Sesuai dengan SOP. Baik, terima kasih Pak Yusuf, terima kasih Mas Arief, dan tadi terima kasih Pak
Prof. Adrianus Meliala. Dan pemirsa, kalau tadi kita sudah lihat informasi mengenai tembak mati begal, sekarang kita akan simak nih informasi di mana seorang suami yang tega menganiaya istrinya yang tengah hamil 4 bulan. Pemirsa, peristiwa ini pun kemudian viral dan diperbincangkan sesaat lagi.